Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar ya. Abdul Majid, Ahmad Azi Azani, Amelia Karima, Atia Romawati, Eka Devi Yuliani Putri. Kemarin kita sudah belajar mengenai ekosistemnya di pertemuan sebelumnya nih. Sekarang ini kita akan mempelajari bakat. Sebelum itu kakak mau nanya-nanya sama kalian sedikit aja kok. Tentang pengalaman harian kalian. Kalian pernah nggak pergi jalan-jalan pagi menikmati pemandangan alam? Sudah. Kalian juga pernah nggak pergi ke pantai? Wah, kita berenang. Sering. Pacarnya nggak ini? Iya. Gimana? Pas kalian lihat itu pemandangannya indah nggak? Indah. Pernah. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Kalian pernah naik motor panas-panasan nih? Panas-panasan kan? Pernah. Kalian ada truk atau dam terus keluar asapnya? Pernah. Ada nggak batu-batunya juga nih? Bisa. Kan bau kan? Kita kan belajar mengenai lingkungan, yaitu di sini kita mempelajari pencemaran, yaitu pencemaran udara. Nah, di sini kan ada dua gambar. Gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar mobil. Mobil yang apa nih? Mobil yang asap. Dan ada mobil lain di belakang. Terus apa yang kedua? Sampah. Kalau misalnya nih kalian berada di tempat kejadian peristiwa tersebut, misalnya kalian menemukan keadaan kalian di belakangnya nih, kira-kira gimana rasanya? Ada nggak yang lain apalagi reaksinya selain itu? Benar juga kan? Terganggu penglihatannya, kemudian juga kadang agak batu juga kan? Terus yang kedua nih, ketika kalian menemukan nih kalian lagi jalan-jalan pagi, tiba-tiba kalian lihat ibu-ibu lagi bakar sampah, gimana? Itu banyak banget. Pakaian kalian bau nggak? Bau. Nah, kalau udah kayak gitu tanggapan kalian itu, kalian mau ngapain ke ibu itu? Mau semuanya berhati nggak ada lagi. Ya. Jadi kan kalau kita melihat dua kejadian seperti ini, kita akan refleks. Kita akan refleks mengatakan di ibu ini kenapa ya kita lagi jalan nih tiba-tiba asap keluar, udah bau lagi bau. Terus batuk lagi, terus kita pengen mati nanti tuh kan. Nah, di sini ada mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara itu ketika nih kondisi udara yang kita hirup sekarang ini tiba-tiba terkontaminasi. Artinya, misalnya nih awalnya kan bisa berdiri di tengah laut di pantai, udaranya itu masih bagus kan pemandangannya, kemudian juga baunya tidak ada bau kan. Selanjutnya ketika kita berada pada tempat-tempat yang misalnya mengeluarkan asap, tentunya kita akan ada baunya, kemudian penglihatan kita juga terganggu kan. Nah, terus di sini tuh pencemaran udara itu dapat membahayakan kita. Pencemaran udara itu kondisi di mana udara di suatu wilayah menjadi terkontaminasi oleh beberapa hal, baik itu zat kimia, partikel padat, dan juga ada mikroorganisme. Kalian ingat nggak waktu kalian SMP kita pernah nonton? Ada lebih corona di sini? Itu orang-orang sekarang pada bersiap, kita pada enggak kan? Karena corona. Itu salah satu pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu berupa mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Dan bahkan lingkungan kita juga rusak karena pencemaran udara. Selanjutnya udara. Yang pertama itu emisi kendaraan. Nah, buat yang cowok-cowok ini, ada nggak yang pakai knalpot yang besar gitu? Ada.
Terus yang kedua itu ada industri. Industri sekarang itu biasanya menggunakan sumber daya untuk panen itu yang hidupin mesinnya semuanya itu kurang minyak. Terus ada juga intinya bahan bakar fosil yang dapat membahayakan udara juga, mengkontaminasi udara di sini. Selanjutnya ada yang ketiga itu pembakaran sampah seperti yang tadi. Kalau udah namanya pembakaran sampah itu akan mengganggu pernapasan kita, kemudian juga penglihatan kita terganggu dan sebagainya. Terus ada pembangkit listrik. Nah makanya nih kita harus hemat-hemat listrik karena pembangkit listrik itu rata-rata menggunakan bahan bakar fosil. Oke? Itu semuanya. Itu bahan bakar fosil yang ada di dalam. Kemudian selanjutnya ada aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian itu ada yang tahu nih bapak-bapak ini lagi ngapain? Dan dipakein apa? Air. Misalnya juga yang pakai bahan-bahan kimia kan? Campur kan biar tanamannya itu subur. Sebenarnya itu jika digunakan terlalu banyak itu bisa membuat polusi. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya yang setiap hari misalnya dipakai bahan kimia, pupuk gitu, dilarang ya, bapak jangan terlalu banyak, kasihan tanahnya bakal rusak, udara juga bakal tercemar, dan kalian juga bahaya nih makan sayuran-sayuran yang banyak pestisidanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan itu ada dua penyebabnya deh. Yang pertama karena manusia, yang kedua itu ada alam. Kalau manusia nih ada nggak yang tahu contohnya manusia penyebab kebakaran hutan? Ada lagi kayak contoh. Jadi kalau penyebab manusia itu biasanya tidak sengaja ataupun kesengajaan ya. Ya, ada yang buat cowok hati-hati ya kalau lagi camping atau lagi makan. Atau yang kemarin yang pernah viral itu yang itu jangan ikutin. Makanya kalau menyebabkan pencemaran kan. Terus selanjutnya kalau misalnya alam itu kan ada misalnya cuaca. Ketika cuaca itu panas, biasanya nih akan menyebabkan kebakaran hutan. Kalau cuaca terlalu panas, kebakaran hutan bisa terjadi. Selanjutnya ada gunung meletus. Gunung meletus itu dia akan mengeluarkan lava. Yang bisa menyebabkan kita kesusahan bernapas. Makanya kalau misalnya udah ada gunung meletus kita lebih baik evakuasi. Atau pindah di tempatnya yang nggak ada kena asap ini apa baiknya. Selanjutnya kalau udah bosan nih bangun dulu, kita main game kayak kemarin ya. Kita tepuk tangan ya. Kita pakai yang kalau kakak bilang yang selamat pagi itu berapa bukan? 1. Kalau kakak bilang selamat siang berapa? 3. Kalau kakak bilang selamat malam 4. Semangat ya. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Kita sekali dulu ya. Masih maafkan pemanasan ini. Oke, coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Benar sekali. Kelompok jadi yang dapat kelompoknya temennya ini ayo. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi.
2, 3, 4, 5 kali 1. 2. Iya, dia. Lima. 2, 3, 4, 5. Ada 2, 3. Iya, 2. 4. Ada sama kelompoknya. 2 gede. Yang satu di sini, satu 2. Satu di sini, satu di sini. 2 di sini. Iya. Ini Suci, lihat ini sama Pak dia aja. Kamu jangan jawab, ini pikiran, ini deh. Saya boleh, Bu. Woi, ada tadi Ica. Oke, halo adik, kakak ya. Sekarang pertama itu kalau contohnya baca akhlak yang ada di sana. Kemudian kalau tindakan harus di sana. Dan pertanyaan yang di sana ya. Kalau ada pertanyaan, panggil aja. Oke. Kalau ada yang mau panggil Oh. Mencari. Terus boleh kalian masalahnya boleh 1, boleh 2, apapun yang kalian kan ceritain tadi artikel tadi. Dengerin Adik Icik. Adik Icik. Kakak Icik di sana nyanyi. Di kampung duit lagi. Jawaban permasalahan yang terjadi solusi karena nomor 2 dapat permasalahan di atas dapat menyebabkan risiko kondisi kesehatan faktor apa saja yang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kebakaran minyak. Perkenalkan kami dari kelompok kerja Mbak. Dia kamu bayang mengajar Kalian melakukan kalian lakukan untuk tersebut. Mengurangi pembakaran sampah menjaga kelestarian pupuk yang bermanfaat. 5. Mereka Cemburu dari on. dari hasil diskusi yang telah Apa dilakukan. ada banyak Ini melakukan hal yang dapat mencemari lingkungan dan menjaga kelestarian. cocok ya. Nah, sekarang kalian udah dengar kan? Dia halo. Hai. Hai. Sekarang kelompok 5. Hai. Kelompok 2. Hai. Kelompok 3. Kelompok 5. Nah, sekarang ada nggak yang merasa berbeda? Berbeda. Ayo, guys. Tadi ada
dapat mencemari lingkungan dan tetap menjaga kelestariannya. Oh, enggak. Kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan adalah penyebab terjadinya polusi udara dan berbagai ancaman terjadinya sebab polusi udara dan bagaimana cara kita untuk mencegah polusi udara tersebut. Aku nulis kenapa? Dampak faktor apa ya tentu saja menyebabkan terjadinya permasalahan. Jadi permasalahan pada yang di atas itu adalah polusi udara, lebih tepatnya NO2. Nah, dampak permasalahan dari di atas terhadap lingkungan kondisi kesehatan yang buruk, termasuk kematian ini. Bisa syukur dan satu orang kira-kira kalian lakukan tidak melakukan hal yang dapat mencemari lingkungan dan tetap menjaga kelestariannya. Jadi pelajaran pencemaran udara itu kita harus menjaga udara Indonesia, menjaga kelestarian lingkungan, kemudian juga reboisasi itu termasuk cara kita menjaga lingkungan yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.